Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu MT Ya Humaira Flamu sampai lupa namanya. Sebelumnya mohon maaf baru sempat mengirim untuk ngaji online-nya pada sore hari ini, yaitu surah Al-Maidah ayat yang ke-42. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ya. Setelah ibu-ibu baca sekalian, sekarang kita akan langsung untuk mengartikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama'una orang-orang yang suka mendengarkan. Sama'una orang-orang yang suka mendengarkan. Kemarin di ayat sebelumnya kita kenal dengan kepo ya. Masih ingat ya ibu-ibu sekalian di halaman sebelumnya? Sama'una orang-orang yang suka mendengarkan li bagi kadhibi kedustaan. Akaluna orang-orang yang suka memakan ya. Li bagi suhti yang haram, keharaman, suhti yang haram. Famaka in jika jauh mereka datang kepadamu. Jadi orang yang suka mendengarkan bagi kedustaan dan orang yang suka memakan bagi yang haram itu datang kepada kamu di sini Bu namanya Nabi Muhammad ya. Jadi ini adalah kata ganti dari Nabi Muhammad. Kalau orang-orang itu waktu hidupnya suka kepo, suka mendengarkan yang dusta, yang bohong, terus suka mendengarkan gosip ya, suka mendengarkan infotainment dan seterusnya. Apalagi sekarang tentang corona begini, harus hati-hati dengan berita-berita yang hoax, kadhib ini kalau bahasa sekarang hoax ya. Orang yang suka mendengarkan yang hoax, kemudian memakan yang haram, ketika datang pada Nabi Muhammad, famaka ahkum, hakimilah baina di antara mereka. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk menghakimi di antara mereka, ibu-ibu sekalian. Atau a'rid, berpalinglah an atas mereka. Dan Nabi Muhammad dikasih pilihan untuk berpaling an atas mereka. Ya sudah, kalau nggak mau menghakimi, tinggalkan saja, berpaling saja, istilahnya biarkan. Nah, Nabi Muhammad juga diberi kebebasan untuk nyuekin ya, udah biarin aja, nggak usah diurusin. Kalau menghadapi orang yang suka mendengarkan kedustaan dan memakan yang haram. Dan in jika tu'rid kamu berpaling, kamunya ini tak ini kamu di sini Nabi Muhammad ya ibu-ibu. An atas mereka, famakalan tidak akan yadurruka mereka membahayakanmu, sayan sedikit pun. Biasanya sayan itu adalah sesuatu ya ibu-ibu. Kali ini kita mengartikan dengan sedikit pun. Maka yakinlah, Allah meyakinkan Nabi Muhammad, seandainya Nabi Muhammad berpaling atas mereka, maka tidak akan mereka membahayakan musai'an sedikit pun. Allah menjamin orang-orang yang rajin suka mendengarkan kedustaan, yang memakan yang haram tadi itu nggak akan bisa mengganggu, mencelakai Nabi Muhammad sedikit pun. Tapi seandainya Nabi Muhammad tadi menghukumi, mau menghakimi, dan jika hakam tak kamu menghakimi, famaka hukum hakimilah baina di antara mereka dengan qisti yang adil. Ya, qisti ini sama dengan adilun. Nah, inna sesungguhnya Allah yuhibbu mencintai muqsitin, orang-orang yang adil, orang-orang yang berbuat keadilan. Jadi kalau Nabi Muhammad kok seandainya mau, ya sudahlah saya hakimi begitu, maka Allah berpesan hakimilah di antara mereka dengan yang adil. Kemudian ayat yang kedua 43 surah Al-Maidah. Dan kaifa bagaimana yuhakimuka mereka menghakimimu ya, bagaimana mereka berhukum padamu begitu. Maksudnya adalah merekanya ini orang yang ini tadi samaun dan akalun. Ini sebenarnya adalah dalam tafsirnya itu orang-orang ahli kitab, yaitu Yahudi Nasrani ya. Dan kaifa bagaimana yuhakimuka mereka berhukum padamu. Bagaimana mungkin kata Allah orang Yahudi Nasrani itu akan berhukum kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Sedangkan dan ingda di sisi mereka Taurat fiha di dalamnya hukmullah, hukum Allah. Padahal mereka sendiri kan sudah punya Taurat. Nah, di dalam Taurat itu hukmullah, hukum Allah. Summa kemudian yatawallawna mereka berpaling min dari ba'di sesudah dalika itu. Sayangnya mereka banyak yang berpaling dari Tauratnya. Dan ma tidak. Jadi ma ini manafi ya, ibu-ibu sekalian. Ulaika mereka itu dengan mukminin orang-orang beriman. Jadi ibu-ibu sekalian,
Allah menyampaikan bahwasanya orang-orang ahli kitab yang punya Taurat maupun yang punya Injil itu mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Inna sesungguhnya kami menurunkan Taurat fiha di dalamnya hudan petunjuk dan nurun cahaya. Padahal Allah sudah menurunkan Taurat itu ada petunjuk dan cahaya di dalamnya. Yahkumu menghakimi biha dengannya nabiun nabi-nabi alladzina orang-orang yang aslamu mereka berserah diri. Ya, orang-orang para nabi dulu itu menghakimi dengan Taurat itu bagi alladzina orang-orang yang hadu Yahudi dan robbaniyin orang-orang robbani, ya. Orang-orang yang menyembah Allah wal ahbar dan para pendeta-pendeta. Sedang adzan, nanti kita akan lanjutkan sebentar ya, kita skip dulu. Alhamdulillah, sekarang kita lanjutkan lagi. Dan robbaniyin orang-orang robbani, atau di sini dalam tafsirnya adalah para ulamanya Yahudi Nasrani ya, disebut dengan robbani wal ahbar dan pendeta-pendeta. Ini ulamanya Yahudi, ini ulamanya Nasrani. Dengan apa yang istufidu mereka diminta memelihara min dari kitabillah kitab Allah. Dan kanu mereka adalah alaihi atasnya suhada saksi-saksi. Jadi Taurat itu diturunkan sebagai petunjuk dan juga sebagai cahaya untuk menghakimi para nabi dulu, para robbani, para ahbar, semuanya menghakimi dengan Taurat dan Injilnya. Famakalah janganlah taksawu kalian takut annasa manusia dan ikhsauni kalian takutlah ni padaku. Ini di sini adalah Allah. Jadi pesan Allah ya, mereka nggak boleh takut dengan manusia tapi hanya boleh takut dengan Allah. Kita hari ini juga begitu, harus hanya takut pada Allah, nggak boleh takut dengan corona. Waspada, hati-hati boleh, tapi tetap takutnya kepada Allah. Wadanlah janganlah tastaru kalian menjual dengan ayat-ayatku samanan harga kolilan sedikit. Ibu-ibu ingat dengan digit 1 dulu ya. Ada ayat-ayat yang tentang larangan ini. Jadi Allah melarang Yahudi Nasrani menjual ayat-ayat Allah dengan harga sedikit. Dan man siapa yang lam tidak yahku menghakimi dengan apa yang anzala menurunkan Allahu Allah, maka ulaika mereka itu mereka kafirun orang-orang kafir. Kalau ada orang di dunia ini tidak mau menghakimi dengan apa yang sudah diturunkan Allah, yaitu Al-Quran, maka mereka itu masuk kategori orang kafir. Dan kata benar kami menetapkan alaihim atas mereka via di dalamnya. Nah, ini hukum Allah. Ini sudah ditetapkan Allah. Anna bahwasannya nafsa diri bi dengan nafsi diri, wal aina dan mata bi dengan aini mata, wal angfa dan hidung bil angfi dan hidung. Ya, wal udhuna dan telinga bi dengan udhuni telinga, wasin dan gigi bi dengan sin gigi, wal dan juruha luka kisos. Ini semuanya adalah hukum kisos ya. Sepadan semuanya, mata dengan mata, telinga dengan telinga. Famakaman siapa yang tasodako bersedekah, ya merelakan hak kisosnya, bi dengannya famaka huwa dia kafaratun tebusan lahu baginya. Jadi kalau disodakohkan maka menjadi kafarat tebusan. Dan man siapa yang lam tidak yaku menghakimi bi dengan apa yang anzala menurunkan Allah famaka ulaika mereka itu mereka dzalimun orang-orang zalim. Nah, sama dengan kayak di atas tadi, kalau di atas sebagai orang kafir, sekarang orang zalim. Nah, inilah hukum-hukum Allah yang menjadi rujukan kita di dalam hukum qisas yang sepadan sekali. Demikian ibu-ibu sekalian, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.